Ya, langsung kami hadirkan yang memang berada langsung dalam konferensi tersebut begitu ya. Ada Bung Petrus Celestirus, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Kemudian juga hadir ada Bung Freddy Damanik, Waketum Projo, dan juga Profesor Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Assalamualaikum Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Sehat semua ya Pak ya? Sehat. Sehat dong. Ini yang nggak sehat pikiran di siapa dia? Saya yang nggak sehat. Maka ada mohon pencerahan Prof Gun Gun, mengapa kemudian kasusnya bisa menjadi seliar ini ya, bahkan dibalas dengan somasi, Pak Jokowi dituntut untuk menarik ucapan, bahkan meminta maaf. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, ini kan ada peristiwa hukum dan peristiwa politik yang berkelindan. Dan karena politik itu terhubung dengan opini publik yang berkembang, pasti ketika semakin panjang durasi perbincangan, maka akan semakin acak. Apalagi kalau kemudian di posisi hukumnya belum jelas. Konstruksi opini itu kan selalu berjalan 3 tahap, namanya stage of brainstorming, area perbincangannya, kemudian stage of consolidation, ketika opini itu ada pro kontra, baru akan solid pada saat ada kepastian. Nah, masalahnya kepastian kan belum sampai di situ. Belum sampai persidangan memang. Sehingga kemudian area persidangan dan sekarang area masuk wilayah politik baru, yaitu soal somasi, karena hukum dan politiknya berkelindan, itu kemudian semakin memosisikan opini terkait dengan isu ini berkembang liar. Gitu. Prof, pertanyaan saya kemudian. Seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyebut ke depan awak media nih ya, ada orang besar yang menukangi politik, menukangi ijazah palsu. Ini form nggak sih seorang Presiden ke-7 Republik Indonesia? Kalau pernyataan itu kan disampaikan di depan media, berarti begini, itu ada intensi pasti kan, ada niat untuk menyampaikan itu dan bertujuan pasti. Tetapi tentu dengan strategi. Saya lihat Pak Jokowi melakukan namanya equivocal communication. Artinya ada strategi yang digunakan Pak Jokowi? Iya, komunikasi yang tidak menyebut eksplisit nama, tidak menyebut eksplisit kelompok. Hanya kemudian namanya isyarat simbolik. Isyarat simbolik itu seperti kalimat orang besar, itu frase. Orang besar, kemudian warna. Ya kan, ini kan permainan pola acak komunikasi. Tapi isunya sudah ditebar, bumerang ya, bumerang. Itu dia Pak Jokowi. Iya, itu dalam konteks mekanisme pertahanan di dalam komunikasi ada namanya card stacking teknik. Teknik pada saat satu pernyataan itu disampaikan, dia punya efek domino. Nah, ini namanya teknik dalam komunikasi. Jadi ada suatu hal yang ketika misalnya opini itu sedang mengarah pada dia dan kemudian pasti yang namanya pola permainan dalam komunikasi politik itu kan tidak selalu positif tone-nya, tapi juga negatif. Nah, pada saat misalnya keacakan itu muncul, pasti ada satu strategi yang dimainkan. Nah, yang dimainkan Pak Jokowi kemarin dalam bacaan komunikasi politik itu masuk kategori card stacking. Jadi satu pernyataan yang punya efek domino dan orang dibiarkan memverifikasi dengan caranya sendiri-sendiri. Prof, gitu. Kemudian pertanyaannya, suka ya bermain Presiden ke-7 Republik Indonesia ini? Ya, Anda menggunakan diksi tadi kan bermain. Pak Jokowi tidak ada aktor politik yang tidak memainkan peran permainan politiknya. Itu apalagi ini front stage, ini panggung depan ya, yang kemudian permainan politiknya akan dibaca oleh publik sehingga guliran opini termasuk polemik yang ada di dalamnya, itu pasti bagian dari manajemen konflik, gitulah. Nah, kita meskipun berujung kepada somasi yang dilancarkan oleh Bang Petrus dan itu pasti sudah terbaca, sudah pasti akan ada aksi reaksi. Aksi reaksinya di wilayah politik dan aksi reaksinya di wilayah hukum. Nggak letihkah seorang Pak Joko Widodo begitu? Ya, kalau letih ya tidak akan memainkan isu ini dari awal. Tidak nampak seperti Pak Jokowi? Ya, bagian dari tidak terpisahkan ya game politik sejak Pak Jokowi mencalonkan diri ya sampai sekarang, dan ini menurut saya bagian yang harus diverifikasi di wilayah politik dengan konteks reliabilitas, ya, keterjagaan dari waktu ke waktu, koherensi, kepaduan. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah di wilayah hukum nanti menang atau kalah, kan gitu. Kalau hukum kan soal hitam putih, soal putusan. Tapi kalau politik kan soal persepsi. Itu dia, soal politik persepsi, bahkan ini sengaja ada strategi yang dimainkan oleh Pak Jokowi, Bung Freddy. Ini menyasar siapa? Betul tokoh besar ada yang ingin diacak-acak. Kita jeda dulu boleh?
Menarik. Boleh ya? Tahan dulu lah, biar lebih lengkap kalau gitu ya. Kita jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Satu narsum, satu segmen nih.